Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait tentang bimbingan belajar dan layanan kasus. Sebelum memulai presentasi, saya sebagai moderator dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Zohratul Nitakoini. Yang kedua ada Siti Rahmawati. Yang ketiga ada Susi Silviawati. Yang keempat ada Tri Retno Putri. Yang kelima ada Wulan dari Julia Permani. Dan yang terakhir ada Yudi Kiswandi. Sebelum lanjut pada penyaji pertama, presentasi pertama, saya selaku moderator akan menjelaskan terkait gambaran atau peta konsep yang akan kami jelaskan pada presentasi kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan pengertian bimbingan belajar, kemudian tujuan bimbingan belajar, pentingnya bimbingan belajar, sasaran studi kasus, metode dan alat pengumpulan data, konfidensialitas, identifikasi masalah, pemberian bantuan, latar depan atau dampak ke depannya. Jadi setelah melakukan wawancara kemarin bersama teman-teman kelompok kami bisa mengetahui apa masalah-masalah yang terjadi di sekolah dasar, kemudian bagaimana penyelesaian permasalahan terkait masalah belajar di sekolah dasar. Oleh karena itu, sebelum lanjut pada presentasi pertama, penyaji pertama, saya di sini akan menjelaskan mengapa jelaskan latar belakang dan mengapa perlunya bimbingan belajar dalam pembelajaran. Ya, pendidikan itu adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Pendidikan itu sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Di dalam pendidikan itu ada satu hal lumrah yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu belajar. Belajar itu adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar itu merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia menunjukkan perubahan perilakunya, perubahan kebiasaannya, dari yang ia tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang bisa menjadi bisa, dari yang kurang baik menjadi baik. Itu seseorang yang bisa dianggap telah belajar ketika bisa menunjukkan perubahan perilakunya, kebiasaan, ataupun dari yang kurang bisa menjadi bisa atau kurang tahu menjadi tahu. Proses atau kegiatan belajar itu tidak akan mencapai tujuannya apabila dalam prosesnya tidak diiringi dengan sebuah bimbingan. Jadi bimbingan itu sangat perlu dalam proses pembelajaran. Belajar sehebat apapun seorang siswa, sehebat apapun seorang anak dalam bidang akademik maupun non akademik, tetap saja tidak ada hal semacam apapun yang dapat menutup kemungkinan bahwa masalah dalam pembelajaran itu tetap akan terjadi. Oleh karena itu jika tidak melibatkan sebuah bimbingan, maka akan terjadi permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu perlu sekali yang namanya bimbingan untuk memecahkan permasalahan, untuk menanggulangi permasalahan, untuk memperbaiki keadaan, untuk memperbaiki proses pembelajaran. Oleh karena itu perlu sekali yang namanya bimbingan, arahan, petunjuk, agar seseorang itu bisa mencapai keberhasilannya dalam proses pembelajarannya. Hal itulah yang menyebabkan mengapa diperlukannya bimbingan dalam sebuah kegiatan proses pembelajaran. Ya, terima kasih. Selanjutnya presentasi penyaji pertama, Siti Rahmawati, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati dengan NIM E1E 020195. Sebagai penyaji pertama akan membahas mengenai pengertian bimbingan belajar, tujuan bimbingan belajar, dan betapa pentingnya bimbingan belajar itu. Nah, yang pertama yaitu pengertian bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah bimbingan dalam hal menemukan cara belajar yang tepat di dalam memilih program studi yang sesuai dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan belajar
di institusi pendidikan. Nah, bimbingan belajar itu berkaitan dengan cara-cara belajar yang tepat. Nah, dapat kita ketahui ada berbagai macam anak yang memiliki cara-cara belajar yang berbeda-beda. Namun, bisa saja cara belajar anak itu kurang tepat. Kenapa? Karena bisa saja karena cara belajarnya itu dia mengalami pemahaman yang salah atau pemahaman yang kurang terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Nah, dari itu sebagai pendidik atau guru itu mengadakan bimbingan belajar, yaitu tentang membimbing, mengarahkan siswa-siswanya di dalam memilih cara belajar yang tepat. Baiklah, selanjutnya tujuan bimbingan belajar. Tujuan bimbingan belajar itu adalah untuk membantu siswa dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah kesulitan belajar di sekolah. Nah, dapat kita ketahui ada beberapa beberapa hal masalah belajar yang dialami oleh siswa, bahkan sangat banyak sekali. Nah, disinilah kesempatan guru atau tugas guru untuk membantu siswa di dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Nah, itulah kenapa diadakannya bimbingan belajar, supaya siswa-siswa yang memiliki masalah di dalam belajarnya itu dapat terarah dengan baik dan cara belajarnya itu sesuai dengan yang telah telah ditetapkan atau sesuai bimbingan yang diberikan oleh guru, supaya siswa tersebut itu mudah memahami pelajaran atau materi-materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya yaitu pentingnya bimbingan belajar. Bimbingan belajar itu sangat penting. Kenapa? Karena melalui bimbingan belajar kita atau guru pendidik itu dapat membantu siswa agar siswa tersebut mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangannya. Nah, misalnya nih, ada siswa yang sebenarnya berbakat di dalam menulis, akan tetapi bakat menulisnya itu tidak bisa disalurkan karena kurangnya bimbingan. Nah, makanya bimbingan itu sangat perlu dan sangat penting diadakan karena melalui bimbingan belajar siswa dapat diarahkan oleh guru, misalkannya di dalam menulis. Nah, guru tersebut bisa membimbingnya supaya menjadi novelis yang baik dan dapat menciptakan karya-karya yang dapat diterbitkan. Nah, melalui bimbingan tersebut atau bimbingan dari guru, maka siswa akan mengembangkan bakatnya tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Wulandari Julia Permani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulandari Julia Permani. Pertama saya akan membahas tentang sasaran studi kasus. Sasaran studi kasus ini ditujukan kepada siswa-siswi SDN 3 Lembua. Sasaran ini diambil karena dekat dengan domisili anggota kelompok. Selanjutnya ada metode dan alat pengumpulan data. Untuk menentukan data yang diperlukan, maka dibutuhkan adanya prosedur dalam pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh berfungsi sebagai data objektif dan tidak terjadi
tidak terjadi penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Untuk menggali data dari sumber yang telah ditentukan, maka diperlukan alat kerja untuk mengumpulkan data yang disebut dengan teknik atau metode pengumpulan data. Adapun metode-metode yang diperlukan tersebut diantaranya adalah yang pertama ada angket. Metode ini digunakan untuk penelitian dengan cara memberikan daftar pertanyaan pada orang yang sengaja diminta memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, baik berupa pendapat, keyakinan maupun tanggapan untuk menceritakan tentang dirinya atau keadaan orang lain. Sebagaimana yang dikatakan Ari Kunto 2003 bahwasanya kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Yang kedua ada daftar cek masalah. Yang ketiga wawancara. Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara dengan guru yang mengetahui tentang diri siswa. Kemudian ada konfidensialitas atau kerahasiaan. Seluruh data yang diperoleh dari layanan bimbingan siswa atau studi kasus ini bersifat rahasia dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain tanpa seizin dari siswa yang memiliki kasus tersebut. Asas kerahasiaan ini dilakukan sesuai dengan kode etik konselor. Catatan tentang diri siswa yang meliputi data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman, dan data lain, semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan siswa. Penggunaan data atau informasi untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselir dimungkinkan sepanjang identitas siswa dirahasiakan. Oleh karena itu, dalam makalah layanan bimbingan siswa ini, data diri siswa disamarkan atau dibuat fiktif agar tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, data yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi siswa ataupun data lain yang digunakan dalam studi kasus ini tetap dijaga keutuhannya. Penyamaran nama, alamat, dan hal-hal lain dalam laporan ini berdasarkan fiktif belaka dan tidak merujuk pada individu lain. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Materi selanjutnya akan disajikan oleh Saudari Tri Retno Putri. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Retno Putri dengan NIM E1E020207. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Wulandari Julia Permani. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan identifikasi masalah, pemberian bantuan berupa layanan atau treatment, dan layar depan. Baiklah, yang pertama identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah suatu cara untuk mencari, menetapkan, dan mendapatkan siswa mana yang tergolong mengalami masalah dalam lingkungan sekolahnya. Langkah ini berusaha mencari siapa yang mengalami permasalahan bimbingan belajar. Diperlukan juga adanya ukuran yang berupa kriteria tertentu. Sehingga dengan demikian siswa yang mengalami kasus tersebut mendapatkan layanan yang sesuai. Tahap analisis data adalah tahap pengumpulan data dan pengorganisasian data dengan baik, yang berupa data pribadi maupun data tentang lingkungan sekitarnya secara menyeluruh. Semua data yang telah diperoleh adalah dengan menggunakan di sini kita menggunakan metode wawancara. Dari wawancara yang telah kami lakukan, seorang wali kelas memberikan kami data sekaligus menceritakan salah seorang anak yang di dalamnya sebenarnya sangat pintar.
namun memiliki kecenderungan belajar yang berbeda dengan teman lainnya. Anak tersebut dia menyukai pembelajaran yang menyenangkan. Artinya anak tersebut tidak suka pembelajaran yang serius. Anak tersebut lebih suka belajar dengan sambil bermain. Sebagai seorang guru, keadaan tersebut lumrah saja bagi kita tidak dapat memaksakan karakter anak yang memang berbeda-beda. Karakter anak tidak satu. Kita memiliki siswa banyak dan setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Anak ini lebih memanfaatkan pelajaran auditory. Anaknya ini belajar melalui pendengarannya. Saat gurunya melayangkan pertanyaan, ia akan lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan benar, meskipun saat sang guru menerangkan pelajaran di kelas, ia tidak memperhatikan dan terus bermain. Predikat juara pertama selalu berhasil dituai oleh anak tersebut semenjak dia duduk di bangku SD kelas 1. Menurut sang wali kelas, hal tersebut patut disyukuri karena banyak sekali anak di luar sana yang bersikap nakal, tidak memperhatikan guru dan tidak mampu menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, pemberian bantuan berupa layanan atau treatment. Bimbingan merupakan satu hal yang harus atau wajib untuk tetap diberikan kepada peserta didik. Tugas seorang guru bukanlah hanya untuk memberikan pengetahuan dan menorehkan nilai pada selembar kertas, namun diperlukan sebuah bimbingan yang berupa akhlak di dalam diri setiap anak didiknya. Dalam kurikulum 2013, aspek penilaian tidak hanya sebatas memuat nilai dan pengetahuan saja, namun di dalamnya telah memuat 3 hal, yakni pengetahuan, keterampilan, dan juga dilengkapi dengan moral atau sikap. Di dalam sebuah kelas bisa saja terdapat 2 orang siswa yang pintar secara akademik. Namun untuk menentukan 1 orang juara kelas atau siswa terbaik, seorang guru dapat melakukan pertimbangan penilaian dengan memperhatikan sikap seorang peserta didik. Melalui penilaian moral tersebut, seorang guru bisa mendapatkan juara kelas dan berhak bagi siswa tersebut untuk disematkan predikat juara pertama. Janganlah lupa untuk mencatat setiap penilaian dalam buku penilaian siswa yang wajib dimiliki oleh setiap guru. Hal tersebut bertujuan agar seorang guru tidak mudah lupa pada penilaian di hari-hari sebelumnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan latar depan dari masalah anak tersebut. Daya tangkap dan prestasi pada setiap anak memang berbeda-beda. Anak satu dengan anak yang lainnya pasti akan berbeda. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian lebih bagi orang tua peserta didik. Orang tua harus mampu mengarahkan apabila anak menghadapi suatu kesulitan dalam pelajaran. Dan salah satu solusinya adalah dengan mengikuti bimbingan belajar, baik bimbingan belajar di sekolah maupun di luar sekolah. Yang terpenting adalah jangan pernah lupa untuk menyeimbangkan keseimbangan pengetahuan, keterampilan, dan moral untuk dapat dikembangkan secara berkesinambungan untuk sang anak. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Tri Retno Putri yang telah menjelaskan terkait bimbingan belajar, yaitu identifikasi masalahnya, kemudian pemberian bantuan atau penyelesaiannya, serta latar depan atau dampak ke depannya. Selanjutnya kita lanjut ke layanan bimbingan atau kasus. Di sini saya selaku moderator akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran atau peta konsep yang akan kami jelaskan pada layanan bimbingan atau kasus ini. Seperti tadi, tidak berbeda, kami juga akan menjelaskan tentang pengertiannya, kemudian tujuannya, pentingnya
bimbingan layanan bimbingan ini atau layanan kasus ini, kemudian sasaran studi kasus, metode dan alat pengumpulan data, konfidensialitas atau kerahasiaan, kemudian identifikasi masalah, pemberian bantuan dan latar belakang atau dampak ke depannya. Sebelum lanjut pada penyaji pemateri selanjutnya, saya sebagai moderator akan menjelaskan latar depan atau latar belakang terkait layanan bimbingan atau kasus ini. Mengapa layanan bimbingan atau layanan kasus ini diperlukan? Ya, layanan bimbingan atau kasus ini mengapa sangat diperlukan, mengapa sangat penting, karena merupakan bagian dari faktor yang sangat mempengaruhi belajarnya peserta didik, dan dikategorikan sebagai faktor eksternal. Hal ini dikarenakan layanan bimbingan ini mempengaruhi peserta didik dari luar dirinya. Layanan bimbingan tidak dipisahkan dari proses belajar, motivasi belajar, bahkan hasil belajar yang digapainya, sehingga hal tersebut merupakan bagian integral dari pendidikan dan pengajaran. Dengan layanan bimbingan yang tepat diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar peserta didik. Selama bimbingan berlangsung, hendaknya peserta didik itu mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan, kecerdasan, bakat, dan minatnya, sebab setiap peserta didik itu memiliki kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Seorang guru dalam memberikan bantuan kepada peserta didiknya harus memperhatikan bantuan aspek-aspek yang ada pada pribadi peserta didik tersebut, antara lain kematangannya, bakat, lingkungan, dan sebagainya, agar peserta didik yang diberikan bantuan itu dapat menyelesaikan masalah yang dialaminya secara cepat. Itu mengapa layanan bimbingan itu atau layanan kasus itu sangat diperlukan peserta didik, karena sangat mempengaruhi belajar peserta didik, motivasi belajar peserta didik, proses belajar peserta didik, bahkan hasil belajar peserta didik. Itu saja. Kemudian lanjut pada penyaji selanjutnya, yaitu Susi Silviawati. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Silviawati dengan NIM E1E020200. Saya sebagai pemateri selanjutnya yang akan menjelaskan tentang pengertian layanan bimbingan. Layanan bimbingan memegang peran penting bagi siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga dengan adanya layanan bimbingan, perkembangan siswa berjalan sesuai dengan harapan. Beberapa pakar telah mendefinisikan pengertian bimbingan. Di antaranya yang pertama yaitu menurut Jumhur 1957, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa atau individu yang dilakukan secara terus-menerus supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan bertindak wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu menurut Winkel 1997, bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pikiran secara bijak dan dalam menyesuaikan diri terhadap tuntunan hidup yang bersifat psikologis. Selanjutnya yang ketiga yaitu menurut Waligto dan Sutipjo dan Kosasi 1994. Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang terakhir yaitu menurut Muhammad Suraya 1998, bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Jadi dari beberapa pengertian atau
definisi dari beberapa pakar tadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus-menerus dan sistematis oleh guru pembimbing agar individu atau sekelompok individu menjadi generasi yang mandiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan layanan bimbingan. Terdapat 2 tujuan layanan bimbingan ini, yaitu pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan layanan bimbingan secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing atau guru untuk mengenal latar belakang siswa yang mengalami kesulitan belajar serta memahami dan menetapkan jenis sifat kesulitan belajar, faktor-faktor penyebab dan penetapan kemungkinan bagaimana pemecahannya baik secara pencegahan maupun penyembuhan. Tujuan yang kedua yaitu tujuan khusus. Secara khusus, layanan bimbingan siswa bertujuan untuk membantu agar siswa mampu melakukan atau meraih hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, hasil belajar sehingga tercapai kemajuan pengajaran yang berarti. Yang kedua yaitu memiliki motivasi dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterlibatan diri dalam proses pendidikan. Yang ketiga yaitu memperoleh kepuasan pribadi dalam menyelesaikan diri secara maksimal terhadap masyarakat. Yang keempat yaitu meningkatkan prestasi belajar siswa dalam semua bidang pelajaran. Pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya layanan bimbingan siswa. Layanan bimbingan siswa sangat penting dilakukan karena layanan bimbingan ini diperlukan bagi pengembangan intelektual siswa. Dengan adanya layanan ini, siswa diharapkan dapat mengetahui arah dan tujuan pengembangan dirinya dan dapat secara bijaksana menyelesaikan masalah yang dihadapi. Wawancara yang kami lakukan ini kali ini mempunyai arti yang sangat penting dalam membantu siswa pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Layanan bimbingan ini sangat penting bagi pihak-pihak antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa yang bersangkutan. Layanan bimbingan siswa sangat penting sebagai informasi alternatif yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, sekaligus sebagai acuan dalam menggali dan memahami dirinya, yaitu mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya, sehingga siswa tersebut dapat mencapai prestasi yang memuaskan. Selain itu, dengan adanya layanan bimbingan siswa dapat mengambil keputusan secara mandiri dalam mengatasi masalah yang dihadapinya baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Pihak yang kedua yaitu ada wali kelas. Layanan bimbingan siswa ini dapat digunakan sebagai masukan berupa informasi perkembangan siswanya sehingga dapat memberikan bimbingan kepada siswanya yang mengalami kesulitan belajar. Pihak yang ketiga yaitu ada guru BK. Bagi guru BK atau bimbingan konseling, dengan adanya layanan bimbingan siswa ini akan mempermudah untuk mengadakan pengawasan terhadap siswa dan dapat segera memberikan solusi yang terbaik bagi siswa serta menindaklanjuti permasalahan siswa, dan dapat digunakan sebagai masukan yang berupa informasi penting tentang perkembangan siswa. Pihak yang keempat itu ada kepala sekolah. Informasi layanan bimbingan siswa dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menentukan dan menetapkan kebijakan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan program bimbingan. Dapat digunakan untuk mengawasi keadaan siswa dan kemampuan guru dalam memberikan layanan bimbingan siswa. Untuk pihak kepala sekolah. Dan dijadikan upaya dalam menentukan cara-cara yang baik untuk meningkatkan prestasi siswa, serta hasil layanan bimbingan dapat memberi masukan berupa informasi tentang keadaan siswa sehingga dapat dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu ada Yudi Kiswandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Kiswandi dengan NIM S1N02020. Di sini akan menjelaskan salah satu komponen yang harus ada di dalam proses penyusunan makalah, yakni di dalam proses wawancara juga harus ada sasaran studi kasus. Jadi
Yang menjadi sasaran studi kasus kami kali ini adalah SD Negeri 3 Lembuak. Mengapa kami milih SD Negeri 3 Lembuak? Karena SD Negeri 3 Lembuak merupakan salah satu sekolah yang paling dekat dengan domisili dari rekan kelompok saya yang melakukan proses wawancara. Selanjutnya adalah metode dan alat pengumpulan data. Jadi untuk menentukan suatu data yang diperlukan itu diperlukan adanya prosedur dalam prosesnya. Dan agar juga bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita berikan atau kita cantumkan di dalam suatu makalah itu lebih bersifat objektif dan tidak menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Dan untuk menggali data dari sumber yang telah ditentukan, maka kita juga membutuhkan suatu metode atau teknik dalam proses pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data kami membaginya menjadi 3 bagian, yakni yang pertama adalah angket, yang juga ada daftar cek masalah, dan kemudian yang terakhir itu ada proses wawancara. Jadi 3 hal ini kita cantumkan sebagai metode dalam proses pengumpulan data. Dimana yang pertama itu adalah angket. Jadi kami meminta data pribadi dari siswa yang ada di SD Negeri 3 Lembuak untuk nantinya kami isi dalam angket tersebut. Kemudian yang kedua adalah ada daftar cek masalah yang nantinya komponennya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Zohratul Nitako ini. Dan juga yang ketiga itu bagiannya itu adalah wawancara. Dari proses wawancara yang telah kami lakukan, telah rekan kelompok saya lakukan, maka nantinya hasil wawancara tersebut akan dicantumkan juga di dalam laporan tersebut. Nah, bahasan saya yang terakhir adalah konfidensialitas atau suatu asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini wajib hukumnya di dalam bimbingan konseling, di mana saat kita telah menuai suatu data, kemudian kita akan mencantumkannya di dalam sebuah makalah atau laporan, harus ada izin, entah itu izin tertulis ataupun tidak tertulis dari pihak klien kita yang berupa siswa atau juga wali dari siswa kita, wali murid. Jadi asas kerahasiaan itu sangat penting hukumnya untuk dijaga. Adapun di dalam laporan yang kami lampirkan, di dalam makalah yang kami lampirkan itu, kami tetap saja menjaga data pribadi dari siswa dan juga dari wali murid tersebut, di mana kami mencantumkan tokoh fiktif di dalam laporan kami agar semata-mata untuk menjaga asas kerahasiaan atau konfidensialitas yang ada di dalam bimbingan konseling. Zohratul Nitako ini sebagai penyaji terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah dan layanan pemberian bantuan atau treatment. Dalam usaha membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa, guru menggunakan beberapa langkah kegiatan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga tidak mengganggu masalah lingkungan sosialnya. Ada beberapa tahapan dalam kegiatan layanan bimbingan yang antara lain yaitu identifikasi masalah dan pemberian bantuan layanan bimbingan. Lagi sebelum kita memberikan bantuan, kita harus mengetahui apa masalah, mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi, apa yang dialami oleh siswa lingkungan sekolahnya. Jadi setelah mewawancarai kemarin, kami mendapatkan mewawancarai sekolah yang kami wawancari, ternyata sekolah tersebut siswanya sering mengalami yang namanya masalah perkelahian. Jadi sebelum lanjut, saya menjelaskan tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini adalah suatu cara untuk mencari, menetapkan, dan mendapatkan siswa mana yang tergolong mengalami masalah dalam lingkungan sekolahnya. Langkah ini berusaha mencari siapa yang mengalami permasalahan sosial. Diperlukan juga adanya ukuran yang berupa kriteria atau norma tertentu, sehingga dengan demikian siswa yang mengalami kasus tersebut mendapatkan layanan yang sesuai. Di dalam identifikasi masalah ini ada yang namanya tahap analisis data. Tahap analisis data ini adalah tahap pengumpulan data dan pengorganisasian data dengan baik, yang berupa data pribadi maupun data tentang lingkungan sekitarnya secara menyeluruh. Semua data yang telah diperoleh itu menggunakan metode
observasi angket melalui daftar siap masalah dan wawancara. Jadi setelah melakukan wawancara kemarin terkait masalah-masalah yang dialami oleh siswa di sana, masalah yang paling sering itu adalah yang tadi saya jelaskan, masalah perkelahian. Di sana kami meminta hasil angketnya, identitas siswa tersebut dan identitas wali, dan menetapkan daftar siap masalahnya Jadi di dalam identitas siswa ini siswa yang sering mengalami perkelahian ini ternyata ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi anak ini tinggal dengan neneknya, kemudian ia tinggal dengan neneknya dan ayahnya itu bekerja sebagai TKI. Jadi anak tersebut kurang mendapat perhatian. Kemudian pendidikan terakhirnya itu adalah sekolah dasar. Kemudian setelah mengetahui hasil angketnya, guru menetapkan daftar cek masalahnya. Jadi setelah dikumpulkan datanya, guru menetapkan daftar cek masalah apa, mengapa terjadi permasalahan, mengapa sering terjadi perkelahian pada siswa. Jadi yang pertama dari kesehatannya, kemudian keadaan rumah dan keluarganya, bagaimana keadaan kehidupan ekonominya, bagaimana agama dan moralnya, bagaimana hubungan sosial atau pergaulannya, bagaimana bagaimana siswa beradaptasi dalam ruang kelas, bagaimana apa harapan dan cita-cita siswa tersebut. Jadi setelah melakukan wawancara, ternyata anak yang sering mengalami perkelahian itu sehat, dan dalam hal kesehatan ia sehat jasmani dan rohani. Hanya saja hal yang memicu terjadinya masalah perkelahian tersebut adalah siswa yang sedang mengalami peningkatan emosi, atau siswa tersebut tidak bisa mengontrol emosinya. Kemudian keadaan rumah dan keluarganya, ia terbilang anak yang kurang mendapat perhatian karena merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dan ia tinggal dengan neneknya. Jadi ia kurang sekali mendapat perhatian dari orang tuanya atau dari ayahnya. Jadi ia kurang mendapat kasih sayang, perhatian dari keluarganya. Kemudian keadaan kehidupan atau ekonomi, ia berasal dari keluarga dengan keadaan ekonomi di bawah rata-rata. Nah, penghasilan ayahnya terbilang sedikit atau terbilang pas-pasan, dan kemudian agama dan moral. Ternyata anak ini lemah moralnya, kurang sopan, dan perhatian keluarganya itu kurang, sehingga itulah yang menyebabkan moral si anak ini lemahnya moral si anak ini karena kurangnya perhatian dari orang tuanya. Kemudian hubungan sosial dan pergaulan. Hubungan sosial atau pergaulan si anak ini saat keinginan si anak ini tidak terpenuhi, maka dia melampiaskan kepada temannya yang biasa ia kuasai. Misalnya ia mengganggu siswa yang lebih kecil daripada dia, mengganggu teman-temannya. Kalau dia keinginannya tidak terpenuhi itu pasti dia lampiaskan kepada temannya. Seperti kata tadi, dia mengganggu teman yang lebih kecil daripada dia, mengganggu adik kelasnya, mengganggu teman duduknya. Kemudian selanjutnya, bagaimana anak itu beradaptasi dalam ruangan kelas. Ternyata anak-anak yang memiliki anak-anak yang seperti ini tuh susah dalam bergaul. Ia memiliki karakter yang berbeda dari teman. Karena itu kan berbeda-beda, sehingga karakter anak tersebut berbeda dari teman lainnya. Oleh karena itu ia membutuhkan cukup waktu untuk dapat beradaptasi seperti halnya siswa yang lain. Jadi siswa yang sering berkelahi itu tidak bisa sepenuhnya, tidak bisa sangat membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan teman-temannya.
Dan selanjutnya harapan dan cita-cita anak tersebut. Harapan dan cita-citanya ternyata anak yang sebelum itu ingin menjadi pemain sepak bola, bahkan polisi, seperti kecenderungan seperti cita-cita siswa yang lainnya, cita-cita yang dimiliki siswa lainnya cenderung sama gitu, seperti pemain sepak bola, polisi. Kemudian wawancara. Jadi setelah melakukan wawancara yang telah kami lakukan, di sana guru memberikan data sekaligus menceritakan seorang anak yang mengalami kasus perkelahian tersiswa di sekolahnya. Masalah ini juga tanpa disengaja mengundang turut emosi dari orang tuanya. Banyak yang melapor ternyata orang tuanya. Melalui penjelasan yang guru utarakan, perkelahian ini bisa terjadi saat jam istirahat, karena menurutnya pada jam istirahat ini kontrol serta pengawasan yang diberikan guru ataupun wali kelas itu tidak akan seoptimal siswa tersebut ketika berada di dalam kelas atau dalam jam pelajaran. Penyebab utama perkelahian ini merupakan hal yang sudah lumrah dan tidak asing lagi di telinga, yaitu perkelahian ini disebabkan oleh rekan kelasnya yang bisa mengolok-olok orang tuanya, mengolok-olok keadaan orang tuanya, atau bisa jadi karena siswa tersebut tidak bisa mengendalikan egonya saat bermain dan tidak menerima kekalahan ketika bermain. Itu yang menyebabkan terjadinya perkelahian. Masa itu yang menyebabkan siswa tersebut berkelahi biasanya karena dia banyak yang mengolok nama orang tua, kemudian mengolok ekonomi orang tua, dan bisa terjadi juga karena siswa itu tidak bisa mengendalikan egonya saat bermain dan siswa itu tidak mampu menerima kekalahannya ketika bermain dengan temannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian bantuan berupa layanan, treatment, dan latar depan atau dampak ke depannya. Sebelum menjelaskan tentang latar depan atau dampak ke depannya, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian bantuan berupa layanan atau treatment. Langkah ini merupakan upaya untuk melaksanakan perbaikan atau penyembuhan masalah yang dihadapi klien berdasarkan keputusan yang diambil dalam langkah prognosa. Jika jenis dan sifat serta sumber masalahnya masih berkaitan dengan sistem pembelajaran dan masih tetap dalam kemampuan guru, pembimbing, atau konselor, bantuan konseling dapat dilakukan oleh guru kelas ataupun guru pembimbing itu sendiri melalui berbagai layanan pendekatan yang tersedia. Pemberian bantuan ini adalah suatu langkah tindak lanjut yang bertujuan memberikan alternatif jalan keluar terhadap klien ataupun siswa untuk mengatasi kesulitan atau permasalahan yang dihadapi sehingga keberhasilan dalam belajar pun bisa tercapai. Ada beberapa saran untuk memecahkan masalah sebagai bantuan kepada klien, yaitu pertama, bantuan yang dilaksanakan semisal masalah keluarga dan masalah terkait kasus perkelahian. Masalah keluarga, hal pertama yang perlu direncanakan adalah berusaha menjadi teman curhat klien dan teman curhat siswa agar bisa lebih terbuka untuk menceritakan masalahnya. Kemudian meyakinkan klien atau siswa bahwa masalah yang dihadapinya itu pasti akan ada jalan keluar, dan mengarahkan klien itu bagaimana jika masalah baru yang datang secara tiba-tiba. Kemudian masalah terkait kasus perkelahian, selaku seorang guru kita harus lebih memberikan rasa kasih sayang kita kepada mereka, bahkan menganggap siswa tersebut sebagai anak kita sendiri. Yang terpenting adalah jangan menasihatinya saat emosinya sedang memuncak. Tunggu reda terlebih dahulu agar nasihat yang kita berikan itu tidak sia-sia. Jika kita menghadapi masalah siswa yang berkelahi, kita harus memberikan kasih sayang kita. Jangan kita nasihati ketika ia sedang panas-panasnya, dia sedang saat emosinya memuncak gitu. Tunggu emosinya reda terlebih dahulu agar nasihat yang kita berikan itu dapat diterima dan tidak sia-sia. Jadi bagaimana mengatasinya? Jadi kita berikan rasa kasih yang kita anggap seperti anak kita sendiri, kita nasihati, kita berikan saran, tapi jangan berikan nasihat ketika emosinya memuncak. Tunggu reda terlebih dahulu, baru berikan nasihat, baru berikan arahan, baru berikan bimbingan. Jadi tunggu emosinya reda terlebih dahulu, karena ketika seseorang dinasehati ketika emosinya sedang memuncak, maka ia tidak akan mendengar nasihat kita. Jadi tunggu reda terlebih dahulu baru nasihati. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya latar depan atau dampak ke depannya.
Kedepannya, latar belakang ini kedepannya diperlukan keterlibatan pelayanan yang seharusnya lebih optimal dalam menanggulangi atau setidaknya dapat meminimalisir agar kasus semacam ini tidak terulang lagi. Sebagai seorang guru, sudah kodrat kita menjadi orang tua kedua dalam lingkungan kehidupan sang anak. Bahkan sebagai orang tua kedua, di saat kita memahami bahwa kasih sayang yang diberikan oleh orang tua kedua itu masih sangat minim, maka patutlah tugas kita itu lebih memaksimal kasih sayang kita kepada seorang anak, seorang siswa. Sekeras-kerasnya hati seorang anak, seorang siswa tentu akan luluh apabila disirami dengan rasa kasih sayang yang tulus dari sosok yang mampu mengertinya, memahami, menyayangi, bahkan mencintai dirinya. Jadi untuk kedepannya itu perlu keterlibatan pelayanan itu harus optimal dalam menanggulangi atau meminimalisir agar kasus semacam ini tidak terulang lagi. Kita berikan kasih sayang kepada siswa, kita memahami masalah yang dihadapi siswa, kita memaksimalkan kasih sayang kita kepada siswa tersebut. Karena sekeras-kerasnya hati seorang siswa itu tentu akan luluh apabila kita sirami dengan kasih sayang yang tulus dan mampu mengerti, menjadi sosok yang mampu mengerti, mampu memahami, mampu menyayangi, bahkan mampu mencintai dirinya, mencintai siswa, mencintai klien kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya presentasi dari penyaji terakhir, maka berakhirlah pula presentasi kami. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang dalam presentasi kami. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.